Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi atau teks cerita fantasi di kelas 7 pada semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar berupa pengertian, ciri-ciri, jenis, dan unsur intrinsiknya. Pernahkah kalian membaca buku kumpulan dongeng? Contohnya Dongeng Si Kancil atau film Harry Potter, Pan's Labyrinth, cerita rakyat Timun Mas dan Raksasa, dan juga Dongeng Si Kancil dan Buaya. Itu semua merupakan contoh dari teks cerita fantasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Secara lebih sederhana, teks cerita fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi oleh penulisnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diceritakan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Adapun ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Ciri yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Lalu ciri yang kedua, ide cerita. Ide cerita teks cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita ini juga bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu ciri yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Lalu yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Lalu ciri yang terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis teks cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan latar cerita. Lalu apa sih bedanya? Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Dalam cerita fantasi total, semua cerita, karakter, latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya cerita fantasi tentang kehidupan kerajaan di bawah laut. Lalu cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan memakai latar dunia fantasi yang nama tempat atau nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Misalnya cerita tentang kehidupan putri salju dan 7 kurcaci di tengah hutan. Lalu yang kedua, ada berdasarkan latar cerita. Ada cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman hanya memakai satu latar waktu saja. Misalnya pakai latar waktu masa kini
bisa juga masa lampau atau masa datang. Lalu cerita fantasi lintas waktu. Kalau cerita fantasi lintas waktu merupakan kebalikan dari cerita fantasi sejaman. Di dalam cerita ini bisa saja memiliki dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, penulis memakai latar waktu masa lampau dan masa kini dalam satu rangkaian cerita. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi yang terbagi menjadi 6 unsur, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Alur yakni jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang ketiga, tokoh dan penokohan ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, ada latar. Latar merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.